Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, selamat datang di perkuliahan Akuntansi Pengantar Muhammadiyah Online University. Bahasan yang pertama pada topik ini, saya akan membahas mengenai apa itu perusahaan dagang. Jadi, yang dimaksud perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contohnya, seperti yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan dagang. Nah, di dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Nah, biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Nah, harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, seperti contoh, itu dalam suatu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain yang telah laku dijual dalam satu periode. Sedangkan untuk biaya operasional suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko, seperti contohnya biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Nah, saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan dagang, ada 4 komponen penting, yaitu barang masuk atau yang disebut pembelian, kas keluar atau pengeluaran, barang keluar atau penjualan, dan juga kas masuk yang disebut dengan pendapatan. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan dagang. Nah, kita bisa dengan mudah membedakan perusahaan dagang dengan jenis perusahaan lain dengan cara mengetahui karakteristik perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari bentuk produk yang diperjualbelikan, tidak adanya nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari produk yang diperdagangkan, adanya akun-akun khusus, dan perhitungan laba ruginya. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Nah, di sini tujuan utama siklus pendapatan yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat juga dengan harga yang sesuai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penjualan. Di dalam akuntansi perusahaan dagang, penjualan itu dibedakan menjadi dua, yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka jurnal yang akan dicatat yaitu kas, debit, dan kredit penjualan. Sedangkan untuk penjualan secara kredit, jurnal yang dicatat yaitu piutang debit dan penjualan kredit. Jurnal umum akuntansi perusahaan dagang akan ditampilkan pada slide berikut dengan nomor 1 sampai dengan nomor 13.
Laporan keuangan yang ada pada akuntansi perusahaan dagang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau yang sering kita sebut CALK.